Produktivitas ternak potong dan ternak perah selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Tingkat pertumbuhan sapi potong selama 3 tahun terakhir hanya mencapai 1,8% per tahun. Sedangkan produksi susu dalam negeri juga hanya mencapai 30-35% dari permintaan. Di lain pihak, pertumbuhan penduduk terus meningkat rata-rata 1,5% per tahun, yang dibarengi pula dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, turut memberikan dampak terhadap tingginya permintaan akan daging dan susu sapi. Sementara impor sapi pakalan maupun daging sapi terus meningkat dari tahun ke tahun. Ternyata impor ini belum disesuaikan dengan kemampuan ternak lokal, sehingga impor yang terjadi melebihi kebutuhan. Kondisi ini dapat mengancam rumah tangga usaha peternakan sapi yang berujung pada menurunnya tingkat pendapatan peternak lokal. Pemirsa dimanapun berada, peningkatan populasi sapi potong merupakan salah satu indikator terwujudnya swasembada daging sapi tahun 2014 nanti. Dan untuk mendukung peningkatan populasi tersebut diperlukan salah satu teknologi tepat guna pada perbaikan sistem perkawinan ternak sapi secara efektif melalui inseminasi buatan. Seperti apa teknologi tepat guna ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengikutinya dalam tayangan berikut ini. Inseminasi buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani atau sperma yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Adapun tujuan inseminasi buatan pada sapi, yakni memperbaiki mutu genetika ternak, tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan, sehingga mengurangi biaya. Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur, serta mencegah penularan atau penyebaran penyakit kelamin. Inseminasi buatan atau kawin suntik memiliki keuntungan tersendiri, seperti menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik, mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina, inbreeding, sperma dapat disimpan dalam jangka waktu lama dengan peralatan dan teknologi yang baik. Bukan itu saja, semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian, walaupun pejantan telah mati. Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar. Bahkan untuk menghindari ternak dari penularan penyakit, terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin. Jadi untuk manajemen temulapang manajemen pengembangan sapi hasil inseminasi buatan, jadi ini merupakan teknologi hasil peternakan yang pada saat sekarang ini sedang dikembangkan di Kabupaten Minahasa, di mana dengan adanya inseminasi buatan, peningkatan pendapatan petani peternak itu dia meningkat. Dia mempunyai korelasi yang positif, dia meningkat secara signifikan. Karena kita lihat dari hasil inseminasi buatan, hasil IB pada ternak-ternak sapi yang ada, dia mempunyai nilai jual yang jauh lebih tinggi dengan hasil kawin alam atau biasa yang disebut dengan INKA.
Jadi pada saat sekarang ini nilai sapi kalau yang biasa mungkin hanya 2-3 juta, pada saat sekarang ini sudah mendapat tawaran minimal ada sampai 5 juta. Malah tadi diinformasikan ada sampai 6 juta bagi sapi-sapi yang baru disapi, maksudnya baru dipisah dengan induknya. Sehingga hasil IB yang ada di Kabupaten Minahasa menjadi dari masyarakat Provinsi Sulawesi Utara mungkin sampai dengan Sulawesi Tengah sampai Selatan, mereka mengincar akan sapi-sapi hasil IB. Jadi dengan demikian persaingan yang ada untuk para peternak, mereka sangat bersaing dari sisi harga. Jadi minimal ada 5, kalau dia mempunyai tanda-tanda heran yang lebih baik itu mungkin sampai dengan 7. Kalau dia mempunyai tanda heran yang sangat baik, dia mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi. Kalau dia sudah sampai 7, itu sudah mempunyai nilai yang sama dengan sapi dewasa bagi sapi-sapi yang perkawinan melalui intensifikasi kawin alam. Jadi untuk Kabupaten Minahasa memang baru dikembangkan, disosialisasikan secara besar-besaran mulai Agustus tahun 2011. Yang ditargetkan untuk sapi bunting itu ada 1.000 ekor sapi bunting. Dan untuk tahun 2012 itu ada target 1.500, tapi realisasi jadi 1.615. Dan untuk tahun ke depan juga kita mempunyai target yang itu sampai 4.000 ekor sapi bunting. Jadi realisasi hasil IB ini dengan adanya pemeriksaan kebuntingan, dia sampai 4.000 ekor sapi bunting. Jadi ini yang memang real. Tinggal konsumsi rate hasil lahir itu tinggal ditentukan 9 bulan kemudian. Jadi kita bisa lihat kalau pada tahun 2011 consumption rate itu mencapai 98,2%. Jadi dari 1.000 ada kelahiran sapi 982 ekor sapi pedet, sapi kecil hasil IB. Pelaksanaan inseminasi buatan tidaklah sembarangan, hanya dilakukan pada waktu ternak dalam keadaan birahi, di mana saat itu liang leher rahim atau serviks pada posisi terbuka. Umumnya, sapi dara lebih jelas menunjukkan gejala birahi dibandingkan dengan sapi yang telah beranak. Untuk itu, peternak harus cermat melihat gejala-gejala birahi pada sapi betina, antara lain gelisah, sering berteriak, suka menaiki dan dinaiki sesamanya, vulva bengkak, berwarna merah, diraba terasa hangat, dan keluar lendir bening tak berwarna, serta nafsu makan berkurang. Gejala-gejala ini memang harus diperhatikan minimal 2 kali sehari oleh pemilik ternak. Jika gejala tersebut sudah muncul, maka secepatnya harus melapor kepada petugas inseminator agar ternak sapinya dapat memperoleh layanan inseminasi buatan tepat waktunya. Bila gejala birahi terlihat pagi hari, maka ternak harus diinseminasi buatan pada hari yang sama, tidak boleh hari berikutnya. Sementara kalau gejala birahi muncul pada sore hari, maka harus diinseminasi pada hari berikutnya, yakni pagi hari, paling lambat siang hari. Keterlambatan pelayanan inseminasi buatan akan berakibat kerugian waktu cukup lama. Jarak antara birahi satu ke birahi selanjutnya adalah kira-kira 21 hari. Bila satu birahi terlewati, maka peternak masih harus menunggu 21 hari lagi untuk melaksanakan inseminasi buatan selanjutnya. Oleh karena itu, peternak sapi harus cermat, cepat dan tepat mendeteksi birahi sapinya, karena deteksi birahi yang tepat adalah kunci utama keberhasilan inseminasi buatan.
Petani harus menjamin sapi ini dengan makanan yang baik, lalu ya menjaga jangan sampai ada sapi-sapi jantan yang lain yang mengganggu dia. Nah, kalau sampai dia terganggu, bisa gagal juga, meleset. Sebab artinya vaginanya itu dia pintu itu atau serviks itu sudah terganggu, otomatis bibit yang sudah dimasukkan melalui inseminasi buatan dia bisa keluar. Kalau dia terganggu dalam 2-3 hari, jadi harus disiapkan tempatnya atau dijaga. Jangan ikat di dekat sapi-sapi jantan. Jangan sampai dia menaiki dia, sebab dalam tempo 3 hari itu dia masih tetap birahi, dia tetap masih mau dikawin. Ya, obat-obat yang selama ini saya gunakan memang itu dari dinas pertanian lewat bidang peternakan. Iya, kendala sebenarnya tidak ada, tapi kendalanya kalau hanya di sekitar ini, desa ini atau desa tetangga yang bisa jalan kaki bisa, tapi lain kali kendalanya kalau dia kurang lebih sampai 6-7 kilo dari sini, sebab kadangkala daerah bagian mitra juga meminta ya pada waktu itu, tapi sekarang difokuskan pada IB model ini, program nasional yang dipusatkan di Kecamatan Languan Barat dan Kecamatan Tompaso dan kawan-kawan. Kemungkinan terjadinya konsepsi atau kebuntingan bila diinseminasi pada periode-periode tertentu dari birahi yang telah dihitung para ahli, diperkirakan adalah permulaan birahi sebesar 44%, pertengahan birahi 82%, akhir birahi 75%, selanjutnya 6 jam sesudah birahi 62,5%, 12 jam sesudah birahi 32,5%, 18 jam sesudah birahi 28%, dan 24 jam sesudah birahi sekitar 12%. Deteksi kebuntingan dapat dilihat melalui gejala birahi berikutnya. Tidak timbul lagi, ternak lebih tenang, tidak suka dekat dengan pejantan, dan nafsu makan agak meningkat. Untuk itu, peternak harus tetap melakukan pengamatan birahi lagi pada induk setelah 21 hari atau hari ke-18 sampai dengan 23 dari inseminasi buatan. Siklus 42 hari berikutnya, kemungkinan induk telah bunting. Deteksi kebuntingan dapat dilakukan dengan cara palpasi rektal setelah 60 hari sejak diinseminasi untuk meyakinkan bahwa ternak sapi benar-benar bunting. Pemeriksaan palpasi rektal akan dilakukan oleh petugas pemeriksa kebuntingan (PKB) yang ditunjuk Dinas Peternakan setempat. Jadi untuk kegiatan Temulapang manajemen pemeliharaan ternak sapi potong yang dilaksanakan oleh BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Utara, memang ini mempunyai nilai tambah bagi peternak-peternak yang ada. Jadi kalau bicara manajemen itu bukan hanya pada bibitnya. Kalau bibitnya itu berarti kita kawin suntik. Bibit yang kita gunakan dari Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Balai Inseminasi Buatan Lembang. Itu dengan hasil yang memang yang sangat baik, yang sangat disukai oleh masyarakat pada saat sekarang ini. Dengan manajemen yang ada dari sisi bibit, kemudian dari sisi pakan, dari sisi kesehatan hewan, dari sisi perkandangan, dan dari sisi hasil limbah daripada pertanian, hasil limbah daripada ternak sapi berupa kotoran ternak yang boleh dijadikan pupuk, dan juga urin atau kencing daripada ternak sapi, kita bisa jadikan itu sebagai biourin untuk
pengembangan di daerah seperti di daerah Tomaratas ini itu ada sebagai daerah hortikultura. Jadi mempunyai korelasi positif dengan ternak-ternak sapi yang ada. Hasil-hasil ini kita boleh jadi pupuk organik dengan pupuk cair yaitu berupa biourin. Pemahaman akan penerapan teknologi inseminasi buatan, terutama teknis pelayanannya, merupakan hal yang penting yang harus diketahui peternak, terutama calon inseminator. Teknis inseminasi buatan memerlukan keterampilan khusus. Hanya boleh dilakukan oleh petugas yang telah mengikuti pelatihan inseminator. Pengenalan dan pemahaman penerapan teknologi tersebut biasanya dilakukan dalam temu lapang seperti yang diadakan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Sulawesi Utara di Desa Tomaratas, Langguan Barat, Minahasa. Temu lapang ini bermanfaat untuk memberikan kesempatan kepada peternak, penyuluh, dan pihak terkait untuk menyaksikan, membahas, dan memahami keunggulan teknologi inseminasi buatan pada sapi potong. Bahkan teknologi pembuatan kompos dari kotoran sapi dan teknologi budidaya rumput dwarf. Memang kalau berbicara tentang inseminasi buatan itu sudah berapa tahun diterapkan. Jadi sudah berapa tahun diterapkan sehingga sebenarnya masyarakat sudah banyak mengenal inseminasi buatan itu. Cuma memang untuk tahun-tahun terakhir ini masyarakat sudah lebih percaya ya inseminasi buatan karena mereka melihat hasil inseminasi buatan itu, anak yang dilahirkan, itu memang lebih bagus kalau dibandingkan kalau perkawinan secara alam. Karena inseminasi buatan kita menggunakan benih-benih yang unggul. Kalau perkawinan secara alam kan kita tidak akan melihat apakah dia sapi jantan bagus atau tidak, karena sapi jantan itu yang melihat langsung, ya katakanlah mana yang dia suka kawin nih, ya itu yang dia juga akan memilih. Memang kalau respons masyarakat kalau tahun-tahun ya berapa tahun yang lalu memang masyarakat tidak mau untuk sapi-sapi mereka itu di IB karena katanya menurut mereka kalau hasil IB itu sapi yang dihasilkan lemah. Loyo katanya. Tetapi pada tahun-tahun terakhir ini mereka melihat apa yang mereka katakan selama ini ternyata tidak benar. Karena hasil IB itu juga anak-anak yang dilahirkan memang bagus. Bahkan kalau harganya juga hasil IB lebih tinggi daripada kalau perkawinan secara alam. Anak yang dilahirkan dari perkawinan secara alam. Kita BPTP memang kalau bicara peralatan juga memang belum. Oleh karena itu kita selalu kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian, Peternakan dalam rangka untuk pelaksanaan inseminasi buatan. Memang sebagaimana diketahui bahwa inseminasi buatan ini juga berhasil kalau didukung oleh peralatan yang bagus, karena semen juga itu tidak bisa hanya ditaruh di tempat yang memang ada tempat khusus yang disebut dengan kontainer, mana di dalam kontainer ini berisi N2 cair untuk keamanan dari semen yang ada di dalam kontainer. Jadi memang kita khususnya BPTP kita akan kerjasama dengan pemerintah daerah
dalam hal pendampingan teknologi pelaksanaan IB ini. Memang kalau berbicara dengan teknologi tepat guna, sebagaimana saya katakan tadi, memang inseminasi buatan itu kalau khusus di Sulut itu memang sudah berkembang dengan pesat, tetapi dengan terbatasnya tenaga inseminator sehingga belum dapat menjangkau seluruh kecamatan, terutama yang potensi-potensi untuk ternak sapi. Sentra-sentra ternak sapi memang belum terjangkau semua karena dengan terbatasnya tenaga dan juga peralatan yang ada, sehingga belum bisa terjangkau. Tapi mudah-mudahan dengan ada pelatihan-pelatihan sehingga ini juga bisa memungkinkan semua sentra peternakan sapi bisa terjangkau dengan program inseminasi buatan ini, apalagi dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan swasembada daging sapi di Sulawesi Utara. Manajemen perkawinan sapi induk melalui inseminasi buatan merupakan teknologi tepat guna yang harus dikenal dan dipahami benar-benar oleh peternak sapi. Suatu teknologi yang digunakan tidak sekedar demi peningkatan produksi dan produktivitas, namun turut berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Pemirsa dimanapun berada, penerapan manajemen perkawinan sapi efektif melalui inseminasi buatan diharapkan dapat memberikan kontribusi tersendiri bagi kesejahteraan masyarakat petani. Akhir kata, saya Maris Wamena, sampai jumpa.